Aku dengar suaranya dari balik pintu kamar anakku. Suami dan ibu mertuaku sedang merencanakan sesuatu, dan namanya Arjuna, anak lelakiku, disebut berkali-kali. Kakiku membeku di koridor gelap itu. Pintu kamar Arjuna tertutup, tapi celah kecil di bawahnya membiarkan cahaya lampu merembes keluar, bersama dengan suara mereka. Panti asuhan di Surabaya sudah saya hubungi, bisik Ibu Kartika. Mereka terima anak umur 6 tahun. Jantungku berhenti sedetik. Tapi dia anakku, Ibu. Suara Mahendra pelan, tapi tidak ada keraguan di sana. Apa tidak ada cara lain? Dengar, Mahendra. Ibu Kartika menjawab cepat. Anak itu beban. Sejak dia lahir, kamu tidak naik jabatan. Gajimu habis untuk susu, dokter, mainan. Dia sakit-sakitan memang. Justru itu, dia menghalangi masa depan keluarga kita. Kamu tahu berapa biaya pengobatannya? Belum lagi nanti sekolah, kuliah. Napas Ibu Kartika terdengar berat. Kalau dia tidak ada, kamu bisa fokus membangun karir. Kita bisa hidup tenang. Tanganku gemetar meraih dinding. Kaki-kakiku lemas. Ini tidak nyata. Ini tidak mungkin. Tapi, dia darah dagingku, Ibu. Suara Mahendra terdengar lelah. Bukan marah. Bukan membela. Lelah. Darah daging yang menguras habis uangmu. Ibu Kartika memotong tajam. Dia sudah 6 tahun. Mahendra. Masih sering sakit. Rewel. Minta perhatian terus. Kamu tidak akan pernah maju kalau dia masih di rumah ini. Dadaku sesak. Aku ingin berteriak. Ingin mendobrak pintu itu dan menampar mereka berdua. Tapi aku tidak bergerak. Istrimu juga tidak akan protes. Lanjut Ibu Kartika. Dia penurut. Bilang saja ini untuk kebaikan Arjuna. Sekolah bagus, asrama, masa depan cerah. Dia akan percaya. Mahendra diam lama. Terlalu lama. Berapa lama proses pengirimannya? Tanya Mahendra akhirnya. Kata-kata itu menampar wajahku lebih keras dari tamparan fisik manapun. Minggu depan sudah bisa. Jawab Ibu Kartika cepat. Seperti dia sudah menunggu persetujuan ini sejak awal. Aku yang urus dokumennya. Kamu tinggal tanda tangan. Aku mundur selangkah. Lantai berderit pelan di bawah kakiku. Suara di dalam kamar terhenti seketika. Ada apa? Bisik Mahendra. Tidak ada. Jawab Ibu Kartika. Mungkin angin. Aku berbalik cepat. Berjalan menjauh dengan langkah tersandung menuju kamar. Pintuku tutup pelan. Punggungku menempel di kayu dingin itu. Tanganku masih gemetar. Napasku tersengal. Suamiku, ayah kandung Arjuna, baru saja setuju mengirim anaknya sendiri ke panti asuhan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena tidak mampu. Karena dia bilang Arjuna, beban. Aku merosot ke lantai. Air mata mulai turun. Tapi aku gigit bibirku kuat-kuat. Tidak boleh menangis. Tidak sekarang. Karena aku tahu sekarang, pernikahanku selama 7 tahun ini adalah kebohongan. Dan anakku dalam bahaya. Pagi itu aku turun ke ruang makan seperti biasa. Senyumku pasang rapat-rapat. Mahendra duduk membaca koran. Ibu Kartika sedang menyiapkan sarapan. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Sayang. Mahendra memanggil tanpa mengangkat kepala dari korannya. Aku ada formulir penting. Untuk Arjuna. Dia meletakkan amplop coklat tebal di atas meja. Aku ambil dengan tangan yang kusahaja tidak gemetar. Sekolah berasrama Tunas Harapan. Aku baca pelan. Ini, sekolah asrama. Sekolah khusus yang bagus. Jawab Mahendra cepat. Untuk anak-anak cerdas seperti Arjuna. Program full day. Dia bisa dapat perhatian lebih. Mataku membaca formulir itu baris demi baris. Biaya pendaftaran. Syarat dokumen. Waktu penerimaan, minggu depan. Tapi dia baru 6 tahun. Mas, aku angkat wajah.
memaksakan suara tetap tenang. Bukankah terlalu kecil untuk asrama? Justru bagus dari kecil. Ibu Kartika tiba-tiba muncul dari dapur. Nampan berisi teh di tangannya. Anak jadi mandiri. Tidak manja. Kamu mau Arjuna jadi anak lemah? Senyumnya manis. Terlalu manis. Ibu sudah siapkan kopernya. Lanjut Ibu Kartika sambil menuang teh. Tinggal kamu tanda tangan formulir ini. Selesai. Besok kita bisa antar Arjuna ke sana. Besok. Bukan minggu depan. Besok. Tanganku mengepal di bawah meja. Tapi wajahku tetap tersenyum. Baik. Jawabku pelan. Nanti siang aku baca dulu syarat-syaratnya ya, Mas. Mahendra mengangguk tanpa peduli. Ibu Kartika tersenyum puas lalu kembali ke dapur. Aku bawa formulir itu ke kamar. Pintuku kunci. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya bukan hanya formulir pendaftaran. Ada lembar persetujuan orang tua, surat kuasa, bahkan fotokopi KTP kami berdua. Semuanya sudah dipersiapkan. Tinggal tanda tangan. Aku ambil ponsel, foto semua dokumen itu dengan cepat. Lalu aku simpan kembali ke amplop seperti tidak terjadi apa-apa. Sore harinya, saat Mahendra masih di kantor dan Ibu Kartika keluar ke pasar, aku masuk ke kamar mereka. Laci meja Ibu Kartika terkunci. Tapi aku tahu dia simpan kunci cadangan di lemari bajunya, di dalam kotak perhiasan tiruan yang tidak pernah dia pakai. Kunci itu pas. Laci terbuka. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, surat-surat lama, dan sebuah map merah tebal. Aku buka map itu. Akta tanah. Sertifikat. Nama almarhum ayah mertuaku tertulis jelas di sana. Di sampingnya ada tulisan tangan, warisan untuk cucu laki-laki pertama, Arjuna Mahendra Wicaksono. Jantungku berdegup kencang. Aku foto dokumen itu cepat-cepat. Halaman demi halaman. Sampai aku menemukan catatan kecil di pojok salah satu lembar. Jika ahli waris tidak memenuhi syarat atau tidak ada, hak otomatis kembali ke anak kandung, Mahendra. Napasku tercekat. Ini bukan soal beban. Bukan soal masa depan. Ini soal warisan. Aku tutup map itu rapat-rapat. Kembalikan ke laci. Kunci lagi seperti semula. Tanganku bergetar saat meletakkan kunci kembali ke kotak perhiasan. Pintu rumah terbuka. Suara Ibu Kartika dari bawah. Aku pulang. Aku keluar dari kamarnya, turun tangga dengan wajah tenang. Ibu sudah pulang? Aku mau masak apa malam ini? Ibu Kartika tersenyum. Terserah kamu sayang. Yang penting besok Arjuna siap ya. Aku balas tersenyum. Siap, Bu. Tapi malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk sendirian di kamar dengan ponsel di tangan. Foto-foto dokumen itu masih tersimpan di galeriku. Dan aku tahu persis apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Ibu Kartika mundur 2 langkah. Napasnya tersengal. Kamu mengancam mertua sendiri. Bukan ancaman, jawabku tenang. Perlindungan. Mahendra meraih lenganku kasar. Kamu gila. Aku hentakkan tangannya. Jangan sentuh aku. Suaraku keras. Cukup keras sampai Arjuna terbangun di atas. Menangis kaget. Ibu Kartika menatapku tajam. Lalu berbalik cepat naik tangga. Aku tenangkan Arjuna. Jangan sentuh dia, teriakku. Tapi dia sudah hilang di balik tangga. Mahendra berdiri mematung di depan pintu. Wajahnya pucat. Tangannya mengepal erat. Kamu tidak mengerti apa-apa, gumamnya pelan. Aku mengerti cukup banyak, balasku. Cukup untuk tahu kalian mau hilangkan Arjuna demi uang. Dia tidak menjawab, hanya menatap lantai. Aku naik ke kamar Arjuna. Ibu Kartika sudah duduk di tepi kasur, mengelus kepala Arjuna yang masih terisak. Keluar, kataku dingin. Ibu Kartika berdiri perlahan. Tatapannya menusuk. Ini belum selesai. Sudah selesai, jawabku.
mulai sekarang, jangan dekati anakku lagi. Dia keluar, membanting pintu. Aku peluk Arjuna erat. Ibu di sini, sayang. Tidak apa-apa. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. 2 hari kemudian, Ibu Kartika bilang dia mau ke pasar pagi-pagi. Jam 6 dia sudah keluar dengan tas besar. Aku curiga. 10 menit kemudian, aku titipkan Arjuna ke tetangga sebelah, Mbak Sari, yang sering bantu jaga Arjuna kalau aku sibuk. Sebentar aja ya, Mbak. Aku ada urusan penting. Mbak Sari mengangguk. Tenang aja. Arjuna aman di sini. Aku naik motor, mengikuti arah yang biasa Ibu Kartika lalui ke pasar. Tapi motornya tidak belok ke pasar tradisional. Dia masuk ke kawasan perkantoran. Aku ikuti dari jarak aman, helmku turunkan sampai menutupi wajah. Ibu Kartika parkir di depan sebuah kafe kecil. Dia masuk, duduk di meja pojok. 5 menit kemudian, seorang pria datang. Jas hitam rapi, kacamata tebal, wajahnya dingin. Mereka bicara sebentar. Lalu Ibu Kartika keluarkan amplop coklat tebal dari tasnya, serahkan ke pria itu. Pria itu buka amplop, hitung isinya. Uang. Banyak. Aku ambil ponsel, zoom kamera, foto mereka dari balik kaca jendela kafe. Wajah pria itu terlihat jelas. Mereka bicara 10 menit lagi. Pria itu keluarkan map hitam, tunjukkan beberapa dokumen. Ibu Kartika mengangguk berkali-kali. Lalu mereka berdiri, berjabat tangan. Selesai. Aku cepat turun dari motor, bersembunyi di balik mobil parkir saat Ibu Kartika keluar. Dia naik motor, pergi tanpa curiga. Pria itu keluar 5 menit kemudian. Naik mobil sedan silver. Aku foto plat nomornya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar dengan laptop. Arjuna sudah tidur. Mahendra belum pulang dari kantor. Aku upload foto pria itu ke Google Image Search. Hasilnya muncul dalam 3 detik. Namanya, Bagas Pradipta. Profesi, konsultan hukum swasta. Tapi di forum online, namanya disebut berkali-kali dengan kata kunci yang membuatku mual. Adopsi ilegal, pemalsuan dokumen, penghilangan jejak hukum anak. Aku buka lebih banyak thread. Cerita demi cerita dari orang yang pernah jadi korban. Anak-anak yang diadopsi tanpa sepengetahuan orang tua kandung. Dokumen kelahiran yang diubah. Identitas yang dihapus. Tanganku gemetar memegang mouse. Mereka tidak hanya mau kirim Arjuna ke panti asuhan. Mereka mau hilangkan dia dari sistem. Hapus namanya sebagai ahli waris. Buat seolah-olah Arjuna tidak pernah ada. Napasku sesak. Aku tutup laptop cepat. Berlari ke kamar mandi. Muntah. Airku basuh wajahku berkali-kali. Tanganku masih gemetar di wastafel. Pintu rumah terbuka. Mahendra pulang. Aku keringkan wajahku cepat. Keluar dari kamar mandi dengan ekspresi netral. Sudah makan? Tanyaku datar. Sudah, jawabnya singkat. Lalu langsung naik ke kamar. Aku tunggu sampai dia masuk kamar. Lalu aku buka laptop lagi. Kali ini aku screenshot semua artikel tentang Bagas Pradipta. Simpan semua bukti. Foto di kafe. Plat mobil. Nama lengkap. Alamat kantornya. Aku punya semuanya sekarang. Dan besok pagi, aku akan hubungi satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Mbak Kinanti, sahabatku sejak kuliah yang sekarang jadi pengacara. Karena aku tidak akan diam lagi. Mereka sudah terlalu jauh. Dan aku punya senjata untuk melawan balik. Pagi itu aku bangun jam 5. Kirim semua file ke email Mbak Kinanti. Foto, dokumen, screenshot artikel tentang Bagas Pradipta. Pesanku singkat. Mbak, aku butuh bantuan. Urgent. Telepon aku secepatnya. Jam 7. Ponselku berdering. Aku sudah baca semuanya. Suara Mbak Kinanti serius. Ini berat. Tapi kita bisa menang.
Aku butuh waktu 2 hari untuk siapkan laporan ke polisi dan notaris. 2 hari? Bisku cepat. Mbak, mereka mau bawa Arjuna besok pagi. Dengar, potong Mbak Kinanti tegas. Kalau kamu lawan sekarang tanpa persiapan, mereka bisa bilang kamu histeria. Kita butuh dokumentasi kuat. Percaya sama aku. Aku tutup mata sebentar. Baik. 2 hari. Tapi aku tidak akan lepas dari Arjuna sedetik pun. Jangan buat mereka curiga, peringat Mbak Kinanti. Pura-pura saja sampai aku datang. Telepon terputus. Aku turun ke ruang makan. Mahendra dan Ibu Kartika sudah duduk di meja, sarapan dalam diam. Pagi, sapaku setenang mungkin. Mahendra cuma mengangguk. Ibu Kartika bahkan tidak menatapku. Arjuna turun tangga dengan langkah pelan. Masih ngantuk. Dia duduk di sampingku, peluk lenganku. Ibu, aku mimpi buruk, bisiknya pelan. Aku usap rambutnya. Sudah lewat. Sayang. Ibu di sini. Ibu Kartika meletakkan gelas tehnya keras di atas meja. Suaranya memecah keheningan. Besok pagi, Arjuna berangkat. Aku angkat wajah perlahan. Kemana? Ke sekolah barunya, jawab Mahendra datar, tanpa menatapku. Kami sudah urus semuanya. Kamu tidak perlu ikut. Arjuna menoleh padaku. Matanya bingung. Ibu, aku mau sekolah baru. Aku telan ludah. Suaraku harus tetap tenang. Belum pasti. Sayang. Makan dulu ya. Sudah pasti, potong Ibu Kartika tajam. Mobil jemput jam 7. Semua barangnya sudah dikemas. Mahendra berdiri, ambil tasnya. Aku berangkat kerja dulu. Jangan buat masalah lagi. Dia pergi tanpa menatapku. Ibu Kartika ikut berdiri. Aku keluar sebentar. Kamu jaga Arjuna di rumah. Jangan kemana-mana. Pintu tertutup. Rumah sunyi. Arjuna menatapku dengan mata polosnya. Ibu, kenapa aku harus pindah sekolah? Aku suka sekolahku sekarang. Dadaku sesak. Aku peluk dia erat. Cium kepalanya berkali-kali. Kamu tidak akan kemana-mana, bisikku pelan di telinganya. Ibu janji. Kamu aman sama ibu. Arjuna memelukku balik. Aku takut. Bu. Ibu tahu. Sayang. Tapi percaya sama ibu. Ya. Dia mengangguk kecil. Siang itu aku tidak lepas dari Arjuna. Kami main di kamar, baca buku, nonton kartun. Aku kunci pintu kamar dari dalam. Ibu Kartika pulang sore. Ketuk pintu kamar berkali-kali. Buka pintunya. Arjuna tidur siang. Bu. Jawabku dari dalam. Nanti aku bukakan. Buka sekarang. Aku diam. Arjuna menatapku cemas. Ibu Kartika berhenti mengetuk. Tapi aku dengar dia menelepon seseorang di luar. Besok pagi tetap jalan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, sudah dibayar penuh. Napasku tercekat. Aku rekam suaranya dari balik pintu dengan ponsel. Malam itu, Mahendra pulang larut. Dia tidak naik ke kamar. Aku dengar dia bicara dengan Ibu Kartika di bawah. Kalau dia melawan besok pagi. Paksa saja, jawab Ibu Kartika dingin. Toh dia cuma ibu rumah tangga. Tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Aku gigit bibir sampai berdarah. Tanganku gemetar memegang ponsel. Tapi aku tidak menangis. Aku kirim rekaman itu ke Mbak Kinanti dengan pesan. Besok pagi mereka mau paksa bawa Arjuna. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Balasannya datang cepat. Bertahan sampai jam 8 pagi. Aku sudah koordinasi dengan polisi dan notaris. Mereka akan datang jam 8 tepat. Apapun yang terjadi, jangan serahkan Arjuna. Aku balas cepat. Aku janji. Aku matikan lampu kamar. Arjuna tidur di sampingku.
Napasnya teratur. Tapi aku tidak tidur semalaman. Aku duduk bersandar di kepala tempat tidur, ponsel di tangan, mata terpaku ke pintu yang kukunci rapat. Kalau mereka masuk paksa besok pagi, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan lepaskan Arjuna. Bahkan kalau aku harus lawan mereka dengan tangan kosong. Jam 6 pagi, aku dengar langkah kaki di luar kamar. Bany. Pintu diketuk keras. Buka pintunya. Sekarang. Suara Mahendra. Aku bangunkan Arjuna pelan. Sayang. Bangun. Pegang tangan ibu erat-erat ya. Arjuna mengangguk. Matanya masih sembab. Ketukan makin keras. Aku hitung sampai 3. Kalau tidak buka, aku dobrak. Aku buka pintu perlahan. Mahendra berdiri di depan. Wajahnya tegang. Di belakangnya, Ibu Kartika dengan tas besar di tangan. Arjuna ikut kami sekarang, kata Mahendra datar. Tidak, jawabku tenang. Ibu Kartika maju cepat. Tangannya meraih lengan Arjuna. Ayo, cucu nenek. Aku tarik Arjuna ke belakangku. Jangan sentuh dia. Kamu mau apa? Lawan kami berdua. Ibu Kartika melotot. Kamu pikir kamu siapa? Aku tatap matanya langsung. Aku ibunya. Mahendra menarik napas keras. Cukup. Kami tidak punya waktu untuk. Bel rumah berbunyi. Semuanya diam seketika. Bel berbunyi lagi. Lebih lama kali ini. Mahendra menoleh ke Ibu Kartika. Siapa? Tidak tahu, jawab Ibu Kartika cepat. Mungkin salah alamat. Biar aku. Aku yang buka. Potongku. Aku turun tangga cepat. Arjuna ku gendong erat. Mahendra dan Ibu Kartika mengikuti dari belakang. Aku buka pintu. 2 orang polisi berdiri di depan. Di samping mereka, seorang wanita berkacamata dengan map hitam di tangan, notaris. Dan di belakang mereka, Mbak Kinanti dengan senyum tipis. Jantungku berdebar kencang. Tapi aku tahan napas lega yang hampir keluar. Selamat pagi, sapa salah satu polisi. Kami dari Polres Jakarta Selatan. Ini alamat Bapak Mahendra Wicaksono. Mahendra maju perlahan. Wajahnya pucat. Iya, ada apa? Polisi itu mengeluarkan selembar surat. Kami terima laporan terkait dugaan percobaan penipuan warisan dan perdagangan anak melibatkan Ibu Kartika Wicaksono dan pihak ketiga bernama Bagas Pradipta. Ibu Kartika mundur selangkah. Apa maksudnya ini? Notaris maju. Buka mapnya. Saya dari kantor Notaris Pramudia O Partners, pengelola warisan almarhum Bapak Wicaksono. Kami menemukan indikasi pemalsuan dokumen dan upaya penghilangan ahli warisah. Anak bernama Arjuna Mahendra Wicaksono. Mahendra menatapku tajam. Kamu yang laporkan. Aku tidak menjawab. Hanya memeluk Arjuna lebih erat. Mbak Kinanti maju. Suaranya tegas. Saya Kinanti Ayu Lestari, pengacara klien saya. Semua bukti sudah diserahkan ke pihak berwajib, termasuk foto pertemuan Ibu Kartika dengan Bagas Pradipta, transfer uang, dan rekaman percakapan. Ibu Kartika mundur lagi, tangannya gemetar. Ini fitnah. Aku tidak. Polisi satunya mengangkat tangan. Ibu Kartika, Bapak Bagas Pradipta sudah ditangkap tadi pagi. Beliau sudah memberikan keterangan. Wajah Ibu Kartika langsung merah padam. Tidak mungkin. Ibu Kartika Wicaksono, polisi itu mengeluarkan borgol. Anda ditangkap atas tuduhan percobaan penipuan dan keterlibatan dalam skema perdagangan anak. Anda berhak. Tidak. Ibu Kartika berteriak histeris. Ini salah. Mahendra, katakan sesuatu. Mahendra berdiri kaku. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara keluar. Polisi memborgol tangan Ibu Kartika. Dia meronta, menangis, berteriak nama Mahendra berkali-kali.
Tapi Mahendra hanya berdiri diam. Wajahnya pucat seperti mayat. Notaris membuka halaman lain dari mapnya. Untuk Bapak Mahendra Wicaksono, bukti menunjukkan Anda mengetahui rencana ini, tapi tidak ada bukti langsung Anda terlibat dalam transaksi ilegal. Namun, hak waris Arjuna akan dilindungi secara hukum mulai hari ini. Mahendra menatap lantai. Mbak Kinanti melangkah maju, menatapku. Besok kita ke pengadilan. Surat cerai sudah siap. Hak asuh penuh untukmu. Aku mengangguk pelan. Ibu Kartika diseret keluar, masih berteriak-teriak. Mahendra, tolong aku. Ini demi keluarga kita. Demi kamu. Pintu polisi tertutup. Suaranya hilang. Rumah tiba-tiba sunyi. Mahendra masih berdiri di ruang tamu. Punggungnya membungkuk. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyanya pelan, tanpa menatapku. Karena kamu memilih uang. Jawabku datar. Bukan anakmu. Dia menoleh akhirnya. Matanya kosong. Aku tidak tahu mereka sampai sejauh itu. Tapi kamu tahu mereka mau kirim Arjuna pergi. Potongku tajam. Dan kamu diam saja. Mahendra membuka mulut, tapi tidak ada pembelaan yang keluar. Arjuna menarik bajuku. Ibu, aku takut. Aku peluk dia erat. Cium kepalanya. Sudah aman. Sayang. Sudah selesai. Mbak Kinanti menyentuh bahuku. Ayo. Kita keluar dulu. Kamu dan Arjuna tidak perlu di sini lagi. Aku mengangguk. Aku berjalan menuju pintu, melewati Mahendra yang masih berdiri mematung. Dia tidak menghentikan kami. Dan aku tidak menoleh. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan rumah kecil kami di Bandung. Ket putih bersih. Halaman kecil dengan pot bunga. Jauh dari Jakarta. Jauh dari masa lalu. Arjuna berlari keluar dari dalam. Tertawa. Ibu, aku sudah selesai PR. Aku tersenyum. Bagus. Sayang. Sekarang kita bisa main. Hidupnya normal sekarang. Sekolah baru. Teman baru. Senyum yang lebih sering muncul. Tidak ada lagi mimpi buruk. Ponselku bergetar di saku. Pesan masuk. Dari nomor yang tidak kusimpan. Tapi kuhafal di luar kepala. Maaf. Aku terpaksa ikut rencana ibu. Tolong, beri aku kesempatan bertemu Arjuna sekali saja. Mahendra. Aku tatap layar itu lama. Jemariku melayang di atas keyboard. Hampir mengetik balasan. Tapi aku tidak. Tidak ada amarah yang tersisa. Tidak ada benci. Hanya rasa iba pada pria yang memilih warisan miliaran daripada masa depan anaknya sendiri. Aku buka menu. Pilih, blokir nomor ini. Konfirmasi muncul. Yakin ingin memblokir kontak ini? Aku tekan. Ya. Layar kembali kosong. Arjuna datang menghampiri, menarik tanganku. Ibu, ayo main lempar bola. Aku simpan ponsel. Ayo. Kami bermain di halaman sampai sore. Arjuna tertawa setiap kali berhasil menangkap bola. Aku lihat wajahnya. Bebas, bahagia, aman. Malam itu, setelah Arjuna mandi dan ganti baju tidur, dia duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya serius. Ibu, katanya pelan. Kenapa ayah tidak pernah datang lagi? Pertanyaan yang kutakuti selama 6 bulan akhirnya keluar. Aku duduk di sampingnya, raih tangannya yang kecil. Karena ayah memilih jalan yang berbeda. Sayang. Dia tidak sayang aku. Dadaku sesak. Tapi aku jawab dengan jujur. Aku tidak tahu apa yang ayah rasakan. Tapi yang ibu tahu, ibu sayang kamu. Sangat sayang. Arjuna menatapku dengan mata jernihnya. Apa ibu cukup buat aku? Air mataku hampir jatuh. Tapi aku tahan. Aku peluk dia erat-erat. Ibu sudah cukup untuk kamu. Sayang. Bisikku di telinganya. Dan kamu sudah cukup untuk ibu.
Arjuna memelukku balik. Aku sayang ibu. Ibu juga sayang kamu. Selamanya. Kami duduk seperti itu beberapa menit. Lalu Arjuna melepas pelukannya, berbaring, dan menutup matanya. Ibu, aku sudah tidak takut lagi, gumamnya sebelum tidur. Karena ibu selalu ada. Aku usap rambutnya sampai napasnya teratur. Lalu aku berdiri, matikan lampu, dan tutup pintu kamarnya perlahan. Di ruang tamu, aku duduk sendirian dengan secangkir teh hangat. Melihat keluar jendela ke jalanan yang sepi. 6 bulan lalu, aku hampir kehilangan segalanya. Hampir kehilangan Arjuna karena diam terlalu lama. Tapi diam itu bukan kelemahan. Diam adalah waktu untuk mengamati. Untuk mengumpulkan bukti. Untuk merencanakan serangan balik. Dan saat waktunya tiba, aku tidak ragu. Aku hancurkan mereka dengan senjata yang mereka tidak tahu aku miliki. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Mbak Kinanti. Ibu Kartika divonis 2 tahun penjara. Bagas Pradipta 3 tahun. Warisan Arjuna aman. Selamat, kamu menang. Aku baca pesan itu sekali. Lalu aku hapus. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang melindungi anakku. Dan aku akan lakukan apapun, menghadapi siapapun, untuk memastikan dia aman. Karena aku ibunya. Dan tidak ada yang lebih kuat dari seorang ibu yang berjuang untuk anaknya.